Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum video ini saya teruskan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, silahkan klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga adik-adik dan sahabat sekalian nantinya akan menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video baru atau materi-materi yang baru. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, sekarang langsung saja saya lanjutkan pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah peranan zat makanan bagi tubuh. Nah, salah satu syarat makanan yang sehat yaitu makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Nah, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber energi yang utama. Nah, fungsinya itu sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu proses penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi, serta sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ pada tubuh manusia. Nah, itu ada gambar di samping. Jadi sumber dari karbohidrat itu misalnya dari padi atau beras, jagung, gandum, nah mungkin juga ada yang umbi, nah, ada ketela, ya, ada pohung dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lemak. Lemak ini sebagai penghasil energi yang tertinggi. Jadi di samping karbohidrat, maka lemak ini juga bisa menghasilkan energi. Fungsi yang kedua adalah sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu yang rendah, pelindung alat-alat tubuh yang lunak, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang ketiga adalah protein. Protein ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan, kemudian menyediakan energi. Nah, jadi protein itu juga bisa menghasilkan energi, kemudian menyeimbangkan cairan dalam tubuh, serta sebagai penyangga atau buffer yang efektif. Nah, protein ini juga nanti pada masa pertumbuhan ini sangat penting. Karena apa? Karena pada masa pertumbuhan ini sangat dibutuhkan protein, termasuk nanti untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin. Nah, vitamin ini berfungsi untuk memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi menghasilkan energi. Jadi vitamin ini tidak dapat menghasilkan energi. Nah, ini biasanya vitamin ini banyak sekali terdapat pada buah-buahan. Nah, ada pisang, jeruk, nanas, semangka. Nah, misalnya buah-buahan ini banyak sekali mengandung vitamin. Kemudian yang berikutnya adalah mineral. Mineral ini berfungsi untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh,
pembentukan matrik tulang dan gigi, membantu metabolisme serta memelihara fungsi sistem saraf. Nah, biasanya mineral ini bisa ditemukan pada ikan ya, pada buah, juga bisa pada air. Nah, oleh karena itu nanti di sini di samping ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, nanti juga ada air. Kenapa? Karena air ini merupakan pelarut yang terbaik. Jadi pelarut utama yang ada pada tubuh kita. Nah, itu adalah berupa air. Nah, berikutnya adalah yang kedua adalah kebutuhan energi dan menu makanan yang seimbang. Nah, perhitungan kalori dalam bahan makanan ini adalah sebagai berikut. Misalnya karbohidrat ini mengandung kalori, ya, ini adalah 4,1 kg per gram. Nah, sedangkan lemak ini jauh lebih banyak, yaitu 9,3 kilokalori per gram. Protein 4,1 kilokalori per gram. Nah, ini adalah penghasil kalori tertinggi, energi tertinggi adalah lemak. Cuma yang sebagai sumber energi yang utama tetap karbohidrat, karena ini yang paling mudah dicerna untuk menghasilkan energi. Kemudian perhatikan gambar yang ada di samping, yaitu menu makanan seimbang. Nah, menu makanan seimbang ini merupakan menu yang terdiri atas beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh serta untuk proses kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, ini kalau diperhatikan, ini bentuknya dalam bentuk piramid ya. Nah, di sini yang paling banyak atau yang paling bawah ini adalah karbohidrat. Nah, ini karbohidrat itu kurang lebih nanti adalah 60-75%. Kemudian nanti sayur dan buah. Nah, ini penting sekali. Jadi, buah itu juga sebagai sumber vitamin. Nah, di samping itu juga nanti penghasil serat. Nah, termasuk sayur-sayuran. Nanti sumber vitamin, sumber mineral ini. Sehingga nanti apabila kita makan, ini juga harus cukup sayur dan buah. Kemudian yang berikutnya adalah protein. Nah, ini protein itu ada daging ya sumbernya ya. Kemudian telur, nah kemudian dari ikan, nah, ada juga protein yang dari nabati, misalnya tempe atau kedelai. Kemudian yang paling atas adalah lemak. Nah, ini harus seimbang. Oke. Nah, sekarang saya teruskan tentang apa yang dimaksud dengan BMR atau basal metabolic rate atau disebut juga dengan angka metabolisme basal. Jadi disingkat itu BMR. Jadi basal metabolisme rate. Nah, ini. Nah, BMR ini merupakan angka metabolisme basal, yaitu merupakan kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menjalankan proses tubuh yang vital dalam keadaan istirahat total dan berada pada suhu ruang. Jadi suhu ruang itu antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Ini yang disebut dengan BMR. Nah, perhitungan BMR ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama genetik. Ya, di genetik, kemudian faktor jenis kelamin.
Nah, ini biasanya laki-laki itu kebutuhan energinya lebih tinggi daripada wanita, kemudian usia. Nah, ini seiring bertambahnya usia, jadi kalau usia itu bertambah itu hakikatnya berkurang, maka nanti kebutuhan energinya juga akan turun. Nah, kemudian berat tubuh, ya, kemudian pola makan, suhu tubuh, lingkungan, nah termasuk juga aktivitas. Nah ini aktivitas itu juga menentukan nanti BMR ini. Kemudian hormon. Nah perhitungan BMR ini nanti untuk wanita itu adalah sama dengan 655 plus 9,6 kali berat badan, jadi BB itu berat badan dalam kilogram plus 1,8 kali TB tinggi badan dikurangi 4,7 kali U. Nah, U itu adalah umur, satunya adalah tahun. Nah, ini untuk wanita. Sedangkan untuk pria, nah ini rumusnya beda ya. Jadi 66 plus ya dalam kurung 13,7 kali berat badan, jadi dalam kilogram, plus dalam kurung nanti 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 kali usia. Nah nanti adik-adik sekalian bisa menghitung nanti kira-kira berapa BMR dari adik-adik sekalian. Kemudian saya teruskan, yaitu yang disebut dengan BMI atau Body Mass Index, atau disebut juga dengan indeks massa tubuh. Nah, ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai proporsionalitas seseorang atau perbandingan antara tinggi dan berat badan seseorang. Nah, nanti sehingga orang itu ada yang dikatakan gemuk ya, kurus ya, normal atau mungkin obesitas. Nah, rumusnya adalah BMI itu sama dengan BB, yaitu berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Ini satuannya meter ya. Atau, nah ini yang sampingnya, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi misalnya kalau berat badannya 60 kilo misalnya ya kan, maka nanti ya 60 kilo, kemudian tinggi badannya misalnya 160 cm, berarti nanti 1,6 ya kan, berarti nanti satuannya meter untuk tinggi badan itu. Jadi kalau tinggi badannya 160 cm ya berarti nanti 60 dibagi 1,6 kuadrat. Hasilnya nanti berapa? Apabila nanti hasilnya kurang dari 16, maka itu masuk kategori kurus atau sangat kurus. Nah, antara 16 sampai 16,9 ini kurus, kemudian 18,50 sampai 24,99 ini berat badan yang normal. Nah, kemudian nanti yang berikutnya adalah kelebihan berat badan. Jadi kelebihan berat badan itu nanti kalau BMI-nya itu 25. Kalau 25 sampai 29 itu namanya preobesitas. Kalau BMI-nya sudah lebih besar atau sama dengan 30, maka nanti itu sudah masuk kategori obesitas atau kegemukan. Nah, nanti silakan nanti dihitung berapa BMI atau IMT dari sahabat dan adik-adik sekalian. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya saya ulang lagi, berat badannya misalnya 60 kg, tinggi badannya misalnya 1,6 meter, maka nanti menghitungnya ya 60 dibagi 1,6 kuadrat. Nanti hasilnya berapa? Nah, nanti silakan nanti dilihat nanti masuk kategori yang mana? Kurus, normal, atau obesitas. Nah, sekarang yang keempat saya teruskan tentang organ-organ pencernaan pada manusia.
Yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat gigi. Ada gigi seri, ada gigi taring, ya kan? Ada gigi geraham. Kemudian juga lidah. Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar ludah. Ini mohon maaf, ini kelenjar ludah ya. Nah, di dalam kelenjar ludah itu nanti ada enzim. Misalnya enzim petialin atau amilase. Itu kalau berada di mulut. Nah, makanan di dalam mulut ini dicerna secara mekanis ya dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis itu dibantu oleh gigi dan secara kimiawi dibantu oleh enzim, yaitu enzim betialin atau enzim amilase. Setelah dari mulut, maka nanti makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran yang sempit, berbentuk pipa, dan panjang yang berfungsi sebagai jalan bolus. Jadi bolus itu gumpalan makanan. Gumpalan makanan setelah dicerna di dalam mulut ya, dari mulut menuju ke lambung. Nah, ini nanti akan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak yang terjadi pada otot dinding kerongkongan. Nah, gerak peristaltik ini nanti akan mendorong makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Kemudian yang ketiga adalah lambung ya. Nah, di dalam lambung ini nanti juga terjadi pencernaan mekanis, yaitu pencernaan yang terjadi karena adanya kontraksi otot pada dinding lambung. Kemudian juga pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh getah lambung ya. Ini misalnya asam lambung juga nanti dibantu oleh enzim pepsin, nah kemudian enzim renin dan juga hormon gastrin. Nah, setelah dari lambung, maka nanti makanan masuk ke dalam usus, yaitu usus halus. Nah, usus halus itu ada 3 nanti ya, ada duodenum, yaitu usus 12 jari, kemudian jejenum, yaitu usus kosong, dan ileum, yaitu usus penyerapan. Nah, ini nanti ada 3 macam usus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Proses yang terjadi di dalam usus 12 jari, yaitu pencernaan yang dibantu oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan hati. Kemudian proses selanjutnya yaitu di dalam usus kosong. Di dalam usus kosong, pencernaan kimiawi ya dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat pada dinding usus. Nah, kemudian nanti setelah dicerna di dalam usus 12 jari dan juga usus kosong, maka nanti untuk selanjutnya makanan akan diserap. Nah, ini yang diserap berupa zat-zat makanan atau sari-sari makanan. Diserap oleh ileum atau usus penyerapan. Jadi perlu diingat bahwa nanti yang diserap ya oleh ileum atau usus penyerapan itu berupa sari-sari makanan. Misalnya yang bersumber dari karbohidrat itu berupa glukosa ya kan. Kemudian bisa protein ya. Jadi protein nanti berupa asam amino. Nah, asam lemak dan gliserol, kemudian vitamin dan air. Nah, di sini makanan yang atau zat makanan yang perlu dicerna itu hanya karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk vitamin, air, dan mineral itu tidak perlu untuk dicerna. Oke, nah sekarang yang terakhir yaitu usus besar atau usus besar, jadi merupakan yang terakhir nanti. Nah, di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses atau tinja. Nah, ini nanti dibantu oleh bakteri yang namanya Escherichia coli.
Nah, di dalam usus besar itu nanti juga terjadi penyerapan air ya. Nah, kenapa air itu perlu diserap? Supaya nanti feses yang keluar itu tidak terlalu encer. Nah, oleh karena itu nanti adik-adik dan sahabat sekalian, kalau memang sudah ada keinginan untuk buang air besar, jangan ditahan. Nah, kalau ditahan nanti airnya itu banyak diserap sehingga nanti buang air besarnya akan menjadi sulit. Nah, nanti kalau sudah ke dalam usus besar maka nanti dibuang lewat anus. Nah, itu nanti yang terakhir. Nah, sekarang yang kelima atau yang terakhir yang ingin saya bahas adalah gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu gastritis. Nah, gastritis ini biasanya disebut dengan radang lambung. Jadi lambung itu terjadi iritasi ya kan, sehingga terjadi radang. Kemudian tukak lambung, atau ada juga yang menyebut dengan ulkus. Nah, ini biasanya terjadi luka pada dinding lambung. Kemudian ada sakit mah. Ini ketiganya ini pada lambung. Nah, oleh karena itu nanti supaya tidak terjadi penyakit ini, maka nanti makan harus teratur, ya kan? Tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Jadi dalam jumlah yang cukup. Kemudian yang berikutnya adalah diare. Nah, diare ini biasanya fesesnya terlalu encer. Kemudian konstipasi ya, konstipasi ini sulit buang air besar. Jadi ini kebalikan dari diare. Kalau diare itu biasanya encer sehingga nanti berkali-kali buang air besar, tapi kalau konstipasi ini sulit buang air besar. Kemudian ada namanya xerostomia. Nah, ini mulut kering atau mulut sangat kering ya, tidak bisa menghasilkan kelenjar ludah. Nah, ini juga tidak baik ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah hemoroid atau wasir. Nah, ini biasanya terjadi pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah yang ada di dalam usus besar bagian akhir, yaitu pada rektum. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan silahkan nanti video ini bisa di-share, bisa dibagikan kepada teman atau sahabat dari adik-adik dan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.